Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Adindra Diwasdi sebagai salah satu dosen sekaligus ketua prodi di Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Maksum. Sebelum berkarir sebagai dosen, saya merupakan praktisi khususnya di bidang industri kreatif, dan ini memberikan warna tersendiri bagi saya untuk cara mengajar saya dan memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa bisnis itu dinamis dan memberikan mereka wawasan tentang apa yang terjadi di lapangan, tidak hanya teori, sehingga mereka paham obstacle seperti apa dan strategi apa yang seharusnya bisa diambil oleh mereka. Dan ini juga melatih para mahasiswa untuk critical thinking dan juga kemampuan analisisnya. Pengalaman tersebut juga secara konsisten saya terapkan di beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah manajemen pemasaran dan jasa, di mana deskripsi singkat dari tujuan mata kuliah ini adalah untuk membahas pentingnya komunikasi dan memberikan value sebuah produk, jasa, ataupun ide pada calon konsumen ataupun masyarakat umum. Pembahasan mata kuliah ini juga berkaitan dengan beberapa hal yang bisa dilihat di sini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana saya membaginya dengan beberapa bentuk dan metode pembelajaran seperti metode ceramah interaktif, baik yang saya lakukan di kelas, ataupun video yang saya buat sendiri, yang kemudian linknya saya bagikan di Google Classroom kelas. Kemudian juga menggunakan metode yang lain seperti diskusi, tugas mandiri, presentasi, debat kelompok, dan juga kuis, yang isi kuisnya itu adalah studi kasus. Adapun CPMK dan sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini bisa juga dilihat di sini. Dengan pendekatan outcome-based learning dan kombinasi metode pengajaran yang saya lakukan, mahasiswa tidak hanya mampu memahami dan menguasai teori pemasaran saja, tapi mereka juga diajak untuk berpikir kritis dan mengembangkan kompetensinya melalui studi kasus berupa kuis yang nanti bisa sama-sama kita simak di akhir video. Melalui kuis tersebut juga para mahasiswa diharapkan mampu membaca fenomena yang sudah diberikan berupa data, kemudian juga menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang sudah dipelajari agar mampu mengambil keputusan strategi pemasaran yang paling tepat. Baik, pada video pembelajaran ini saya akan menampilkan salah satu sesi di mana pembahasannya adalah peran influencer dan juga afiliator. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini dua peran tersebut cukup mendapatkan perhatian dari calon konsumen ya. Di mana peran influencer dan afiliator ini dalam pemasaran masih terkait juga dengan teori sebelumnya, yaitu segmenting, targeting, positioning, komunikasi pemasaran di media sosial, serta market research dan forecasting demand atau peramalan permintaan pasar. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, berikut video aktivitas pembelajaran dari saya. Influencer versus afiliator, atau mungkin sok silakan, ada yang mau coba nggak? Apa bedanya influencer sama afiliator? Ya, coba Chelsea. Kalau influencer mah dibayar karena mempromosikan brand. Afiliator sama mempromosikan juga. Bukan mempromosikan, sama afiliator juga mempromosikan. Nggak salah, lebih spesifik, bener, teman spesifik lagi, bener-bener, cuman lebih spesifik apa? Yang membedakan influencer sama afiliator di titik apa? Udah bener, cuman belum spesifik. Kalau influencer mah dia jual nama dia, Nah, value dia. iya benar-benar. Afiliator mah yang menjual produk. Iya, influencer di target penjualan nggak? Enggak. Enggak. Afiliator harus ganteng cantik nggak? Tidak. Paham ya? Oke, kita turunkan detail-detailnya. Influencer itu adalah seorang individu ya, punya kemampuan memberikan pengaruh, namanya juga influencer. Berasal dari kata influence, pengaruh, ngasih pengaruh, oke, terhadap calon konsumen. Tujuan utamanya satu, memperkenalkan merek. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu atau kesadaran merek namanya? Ya, awareness. Ini berapa? Iya, sip. Awareness, benar. Mendatangkan klien baru, jadi ekspansi pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan atau
pelanggan yang udah ada jadi setia. Beberapa indikatornya, satu harus bisa punya keahlian konten pasti ya, dengan follower yang besar, real, ya, follower asli bukan beli, ya. Serta kehubungan keterikatan bersama followernya, oke. Terus konten tersebut punya nilai pasar bagi suatu merek, oke. Punya keahlian EWOM, Electronic Word of Mouth, ya, yang bisa dipengaruhi oleh niat untuk berdasarkan selera, opini, ataupun keinginan untuk beradaptasi melalui tingkah laku yang positif. Hal ini terjadi karena pesan yang disampaikan oleh influencer punya daya tarik visual, ya, dari mulai emang dia ganteng dan cantik, misalnya good looking, kemudian juga anggaplah dia kayak bikin kontennya itu sifatnya yang day in my life, punya daya tarik visual, ada adegan-adegan yang memang menarik dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang influencer nggak usah ngomong apa-apa. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Dia cuma voice over-nya aja, ngisi suara, nggak usah ngomong langsung gitu. Kemudian anggaplah dia lagi adegannya olahraga, dia disponsorin atau diminta untuk sebuah brand minuman energi. Dia lagi olahraga segala macam, taruh aja selesai. Dia nggak ngomong apa-apa. Kan kalau hard sell mah silakan belilah gitu ya. Belilah ini, gitu kan. Tapi enggak kan, ada beberapa gaya storytelling yang dia dengan adegan olahraga aja, kemudian berkeringat segala macam, selat gitu ya, pakai voice over, bahwa aku yakin, anggaplah gimana ya kalimatnya, aku yakin semua itu tuh akan tergantikan, seperti usaha kerja kerasku yang tergantikan oleh sebuah minuman. Udah, dia ngomong gitu doang, taruh aja terus zoom out segala macam, gak usah ngomong apa-apa, itu kan soft sell gitu ya, influencer. Terus dia harus punya kredibilitas atau citra positif. Informasi produk lebih mudah melekat di benak konsumen ketika disampaikan oleh influencer, bukan orang biasa ya, yang memang dia punya pengaruh. Jadi kalian jualan sama influencer jualan biasanya dampaknya agak beda. Oke. Kemudian influencer juga sering dipersepsikan lebih relevan dan lebih dapat dipercaya dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kualitas dan lain sebagainya. Ini kan kejadian dalam dunia selebritis, bahwa seseorang yang memainkan peran antagonis atau yang galak atau yang jahat itu ibu-ibu beneran benci kan, karena aktingnya bagus. Begitupun influencer. Ketika ada seorang influencer, let's say misalnya dia secara citra, kan kita nggak pernah tahu kehidupan aslinya ya. Secara citra anggaplah dia wanita berhijab, soft spoken, lembut dan segala macam. Masuklah ke benak konsumen. Berarti si konsumen punya harapan bahwa apapun yang dia promosikan bisa dipercaya atau bisa mewakili karakter yang sama antar produk sama model, antar produk sama influencer cocok, match sama karakternya. Gitu ya. Dan hubungan parasosial. Hubungan parasosial mampu membangun hubungan yang kuat dengan followernya dan akan lebih menarik jika mereka tidak hanya menampilkan konten yang berfokus pada merek, tapi juga menyertakan cerita aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, day in my life dan segala macam. Kemarin Dita tuh ya bikin day in my life tentang saya seorang mahasiswa juga sebagai trainer dan lain sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu mungkin siapa tahu kamu someday akan disponsorin sama produk apa, kan kita nggak tahu. Tapi day in my life ini kan kita nggak pernah tahu ya, bener nggak sih dia sehari-harinya begitu atau buat konten doang gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan ini juga penting nih tentang kesesuaian. Tadi saya bilang citra produk dengan citra model harus match. Agnes Monica, penyanyi energik berambut pendek, ya maksudnya dia tidak berhijab, tidak mungkin ditawarin menjadi brand ambassador. Kan dia pakai apa, Clear ya, iklan Clear ya. Anggaplah Clear ada yang versi hijab nggak sih? Ada ya? Ada nggak sih? Anggaplah Sunsilk. Sunsilk itu kan dari awal dia sudah membangun citra perempuan yang cewek banget, ngerti nggak sih? Yang rambutnya panjang, lurus, rapi dan lain sebagainya.
Samsil. Nggak cocok sama Agnes. Agnes terlalu energi. Ngerti gak sih? Oke, karakteristik Agnes itu cocok dengan Clear yang mana Clear ini tuh buat aktif dan lain sebagainya. Makanya secara positioning merek atau seni mengkomunikasikan merek itu harus match antara si Clear sama modelnya, yaitu begitu pun sebaliknya. Sambil hijab, ya udah pasti modelnya harus hijab tuh. Gitu ya. Yang menarik itu yang awal video saya awal tuh yang tentang Daf. Kalau Daf, dia pengen ngambil semua karakteristik perempuan kan gitu kan. Rambutku, kata aku, si copywritingnya. Dia mengajak konsumen untuk mencintai, konsumen khususnya perempuan, untuk mencintai diri mereka apa adanya. Lu mau berjilbab, tidak berjilbab, rambut pendek, rambut panjang, rambut berwarna, keriting, lurus, kribo, dan lain sebagainya. Gitu ya. Cintailah rambutmu. Gitu ya. Dan apapun bentuk rambutmu, pakai Daf. Gitu. Nah, harus ada konsistensi antara influencer dengan merek. Cuman sekali lagi, yang namanya pemasaran itu seni. Kadang-kadang nggak cocok di satu momen, tapi cocok untuk momen tertentu. Aneh, jadi nggak sesuai teori gitu ya. Kan Jirayut dengan, ya itu karakteristiknya dia seperti itu, ya sangat aneh ketika misalnya ditawarin jadi model semen atau apa gitu, lupa saya. Itu sama halnya dengan kemarin kita bahas sih Aldi Taher. Secara teori, kita sebagai pemilik brand, masa ikut promosiin brand lain kan aneh. Secara teori, tapi dia lakukan. Dan malah laku. Kan aneh. Oke, berarti kita analisis lagi nih tentang citra Aldi Taher. Oke, Aldi Taher konsisten dengan keabsurdan dia. Yang dia jual absurdnya dia. Jadi semakin absurd semakin laku. Oke, paham ya? Jadi ini teori doang sebenarnya. Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Kalau kalian sudah dikenal sebagai orang yang absurd, ya udah kagok absurd aja sekalian gitu terusin. Karena itu personal branding kalian. Itu. Kan ditanya tuh ya kemarin pas saya bahas kan bahwa Bang, kenapa burger lu bisa sampai sengantri itu emang paling enak? Oh enggak, lebih enak Bangor. Lebih enak Burger King kan aneh secara teori. Gitu ya, tapi laku. Ya karena yang dia jual absurd. Sehingga akhirnya orang penasaran, emang iya ya lebih enak ini, gue beli ah. Si Burger King kejual, ya. Si Burger Bangor kejual. Si Aldi Taher Aldi's Burger kejual. Jadi malah jadi saling ngasih market share gitu ya. Jadi sama-sama laku. Dan itu nggak sesuai teori kan, aneh. Makanya memang penelitian yang bagus adalah yang memang ada fenomena yang tidak sesuai teori. Gitu. Makanya kalau dalam penelitian sekarang nggak sekarang sih udah lama juga. Pasti ditanya sama penguji bahwa keterbaruannya apa? Atau yang unik dari penelitian lu apa? Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini influencer. Sekarang kita masuk ke afiliator. Affiliate marketing. Bentuk strategi pemasaran di mana perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga yang disebut afiliasi. Oke. Untuk membantu mempromosikan. Udah paham lah ya. Yang biasa dijual kualitas produk, tingkat kepercayaan kalian sebagai afiliator. Relevansi dan juga engagement. Oke. Kan ada beberapa afiliator itu dibayar itu kan ada beberapa kebijakan ya. Engagement apa engagement? Keterikatan. Jadi ada yang memang lu nggak salah satu kebijakan lu dibayar adalah bisa jadi mungkin nggak kejual mungkin, tapi komennya banyak bisa aja dia dibayar. Atau belum kejual tapi kliknya banyak nih, klik si produknya banyak bisa jadi dia dibayar. Gitu ya. Jadi ada beberapa brand yang memang bikin kebijakan, lu dibayar, satu, jumlah tautan makin banyak, kedua, jumlah penjualan. Dan itu gimana perusahaan sih. Ya. Dan nggak harus terkenal amat sih sebenarnya afiliator. Walaupun kondisi lapangannya menggambarkan bahwa afiliator itu ada yang favorit, ada yang enggak juga. Jadi kayak misalnya, sini lagi nge-live nih misalnya gitu ya. Banyak itu ramai itu. Gitu ya. Lama-lama mungkin dia bisa jadi influencer. Jadi itu next level. Gitu. Apalagi kalau sampai berhasil kejual. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu?
Silakan. Aman? Oke. Nanti ada kuis yang berhubungan sama ini. Dan gampang kok, itu pakai logika aja. Ya, ada kuis yang berhubungan sama dunia influencer dan juga afiliator. Pertanyaannya umum aja. Ini sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa ada renggang ya. Jadi yang terindikasi kecurangan tinggal saya zoom set, dia lagi ngejawab apa set, bisa kelihatan ya. Oke. Apa? Ujung saya diem di situ ntar. Studi kasus promosi retail, efektifkah? Oke. Kasusnya seperti ini. Rebranding contohnya ini apa namanya? Karena di sini lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, saya kasih contoh tentang brand skincare. Rebranding dan strategi promosi brandnya namanya Glow and Up. Oke. Ada sebuah statement ketika viral dan kunjungan tidak setara dengan penjualan. Apa yang salah? Seperti kayak ibaratnya gini. Mahasiswa nongkrong di sebuah kafe beli minuman paling murah ber-wifi 3 jam 4 jam. Rugi nggak kafenya? Rugilah. Oke, gitu ya, ibaratnya begitulah. Nah, ini kasusnya dalam dunia retail brand makeup, brand skincare. Latar belakang fenomenanya gini. Ada hubungannya sama influencer nanti tuh. Retail minimarket kosmetik lokal dengan merek Glow and Up baru saja menjalankan big campaign besar. 3 bulan yang disebut Glow Up Ramadan. Jadi ceritanya campaign ini berlangsung selama Ramadan plus 2 bulan setelahnya. Ceritanya seperti itu. Kampanyenya atau kampanye ini adalah meningkatkan penjualan. Pengennya kejualannya makin banyak. Oke, ya, untuk produk skincare lokal dan menarik minat pelanggan Gen Z. Yang terjadi, meskipun jumlah yang datang ke toko fisik melonjak drastis, kalian beneran datang ke toko retailnya karena promosi lewat TikTok, IG dan segala macam gitu ya. Keren lah, karena pakai influencer. Wah, ada si influencer ini nih, gitu ya. Kita diajak untuk datengin tokonya. Banyak pengunjung yang hanya ngambil sampel gratis. Sekali lagi, banyak yang hanya ngambil sampel gratis, nggak semua tapi banyak. Atau hanya beli satu barang termurah, misalnya masker wajah seharga 10.000, itu yang paling banyak kejual. Agar bisa berfoto di spot estetik toko. Jadi ceritanya, kalian sebagai pemilik brand ini, ada spot estetik yang orang bisa foto di situ. Sehingga OOTD atau apapun, pokoknya keren banget lah secara interior. Jadi fenomenanya adalah orang ngambil sampel gratis, foto. Orang beli brand ini yang paling murah 10.000, foto. Gitu ya. Jadi dari awal syarat ketentuan untuk foto itu tidak terkendali. Sehingga akhirnya mereka nggak beli yang lebih mahal. Oke? Karena yang ngejar untuk estetikanya saja. Nggak ngeluarin duit, bahkan ada beberapa yang gratis ya. Agar bisa berfoto di spot estetik toko. Strategi diskon beli 2 gratis 1 untuk produk premium justru kurang diminati. Yang target kita padahal penjualan meningkat. Oke? Sampai sini paham nggak masalahnya, fenomenanya? Kebayang nggak? Ada yang bingung sok? Sebelum bingung. Belum saya bagiin soalnya. Yuk. Ada yang bingung? Nggak ada? Oke, next ya. Ini ringkasan data pesanan. Indikator, 1. Indikator tentang peningkatan penjualan. Targetnya naik 25%. Ternyata hanya naik 15% dari target. Indikator kedua, kunjungan atau traffic. Naiknya jauh sih. Targetnya 1.000 orang per minggu, realnya 1.500 orang per minggu. Oke, tapi masalahnya kan di sini turun. Oke, jadi rame doang. Biaya iklan untuk influencer dan segala macam. Tadinya 50 juta, bengkak jadi 75 juta. Kebaca nggak masalahnya? Kita keluarin duit melebihi target, keluarin duitnya, kunjungannya naik, penjualannya malah enggak. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Rata-rata transaksi ternyata kebanyakan ya untuk basket size ya, target awalnya 150.000 untuk rata-ratanya, cuman mencapai 110.000 untuk rata-rata penjualan. Jadi di bawah target awal. Oke, masalah ya? Oke, masalah. Pertanyaannya adalah ini. Nah, di sini nanti gitu ya. Pertanyaan nanti bisa dicek di sini ya, di kertas ini ya. 1. Analisis kenjangan, 2. Evaluasi efektivitas promosi, 3. Kritik strategi produk, 4. Solusi operasional. Oke.
Nah, di sini kalian bisa cek, silahkan saya bagikan dulu. HP-nya silahkan dikondisikan dulu, tidak berada di atas meja. Sudah? Hah? Iya silakan, benar. Kalau mau kamar mandi, ditunggu. Jadi nanti jawaban kalian bisa beragam sih sebenarnya ya. Nggak ada jawaban yang benar-benar salah. Yang penting masuk akal secara logika. Bisa sambungin sama teori segmentasi, bisa sambungin sama teori lainnya, bisa disambungin sama data yang tadi ya, data yang ini, gitu ya. Nanti di sini juga ada kok datanya, muncul juga. Gitu. Jadi kan harusnya kan semakin banyak pengunjung, semakin banyak yang beli, harusnya kan gitu. Tapi ternyata enggak. 2, evaluasi efektivitas promosi. Apakah strategi penggunaan influencer ini bisa dianggap sukses? Gitu kan. Nah, ini bisa dihubungkan dengan anggaran pemasaran yang membengkak 25 juta dari rencana semula. Gitu ya. Jadi kira-kira worth it nggak sih bayar influencer semahal itu atau bayar biaya iklan semahal itu tapi ininya nggak efektif. Nomor 3, strategi ya. Bagaimana kamu akan mengubah skema promo tersebut agar lebih sesuai dengan daya beli dan perilaku belanja anak muda. Keempat, solusi operasional. Langkah kreatif apa yang bisa dilakukan agar para pemburu foto yang tadi itu tertarik buat melakukan transaksi pembelian yang lebih besar. Gitu. Sudah ya? Oke. Ini sambil nunggu Sri Ridwan kita mulai ya deh biar cepet. Yuk. Pak berapa lama Pak? 20 menit beres ya? Ada pertanyaan yang situ aja ya. Dibaca lagi pertanyaannya. Rekan-rekan semua bisa sambungin sama teori segmentasi boleh, sama teori tentang influencernya juga boleh, sama teori pemasaran lainnya juga boleh, supaya logika jawabannya masuk. Disambungin sama data ini juga sangat-sangat boleh ya. Kayak misalnya nggak worth it nih soalnya, nah gitu. Ini mending jangan gini nih soalnya dari data, nah gitu, boleh, silakan. ...20 menit harusnya cukup sih, karena ini jawaban kalian logika. Demikian video perkenalan dan video pembelajaran dari saya. Semoga video tersebut bisa memberikan manfaat berupa penambahan wawasan bagi kita semua. Sebagai dosen pemasaran, di mana karakter mata kuliah ini bersifat seni, sehingga saya berharap melalui metode yang saya berikan kepada para mahasiswa, mahasiswa bisa mampu berpikir kritis dan bisa lebih peka terhadap apa yang terjadi di situasi lapangan, khususnya dinamika perilaku konsumen dan juga yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.